Kota Lagash adalah salah satu kota tertua di Sumeria yang berkembang pada milenium ketiga sebelum Masehi. Kota ini terletak di wilayah Mesopotamia Selatan di antara Sungai Tigris dan Efrat, sekarang di Irak modern. Berikut adalah sejarah awal Lagash. Lagash berkembang sebagai pusat politik dan ekonomi yang penting di Sumeria. Kota ini memiliki pemerintahan yang kuat dengan raja-raja yang berperan sebagai pemimpin politik dan agama. Beberapa penguasa terkenal dari Lagash adalah Ur-Nanshe, sekitar 2500 sebelum Masehi, yang memperkuat kota dan membangun kuil serta kanal irigasi. Eannatum, sekitar 2450 sebelum Masehi, yang memperluas kekuasaan Lagash hingga menguasai sebagian besar Sumeria dan menaklukkan kota-kota seperti Umma. Enmetena, yang mempertahankan dominasi Lagash dan menjalin hubungan dengan kota-kota lain. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Lagash adalah konflik dengan kota tetangga Umma terkait perebutan wilayah subur di perbatasan. Eannatum berhasil mengalahkan Umma dan mendokumentasikan kemenangannya dalam prasasti burung pemangsa, Stele of the Vultures. Setelah periode kejayaan, kekuatan Lagash mulai menurun akibat serangan dari dinasti Akkad di bawah Sargon Agung, sekitar 2300 sebelum Masehi. Namun, Lagash kembali bangkit pada zaman Gudea, sekitar 2144 hingga tahun 2124 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai raja yang membangun banyak kuil dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pada akhirnya, Lagash kehilangan dominasinya ketika kekuatan besar seperti Ur dan Babilonia mulai menguasai wilayah Sumeria. Namun, kota ini tetap menjadi pusat budaya dan agama yang penting hingga periode selanjutnya. Lagash dikenal karena sistem pemerintahan yang maju, kode hukum tertulis, serta seni dan arsitektur yang berkembang pesat pada masanya. Para penguasa kota Lagash di peradaban Sumeria menerapkan berbagai kebijakan yang berfokus pada administrasi pemerintahan, ekonomi, hukum, agama, dan militer. Berikut adalah beberapa kebijakan utama dari para penguasa Lagash. Ur-Nanshe, salah satu raja pertama Lagash, menerapkan kebijakan yang menekankan pembangunan dan ekonomi. Membangun kuil-kuil besar untuk dewa-dewa Sumeria, terutama Ningirsu, dewa pelindung Lagash. Mengembangkan kanal irigasi untuk meningkatkan pertanian dan mencegah banjir. Memperkuat ekonomi dengan perdagangan dan pengelolaan hasil pertanian. Eannatum terkenal karena kebijakan ekspansi dan militerisasi. Menaklukkan kota Umma, yang sering bersaing dengan Lagash dalam sengketa tanah. Menguasai sebagian besar Sumeria, termasuk kota-kota seperti Kish dan Uruk. Mengukuhkan kemenangan dalam prasasti burung pemangsa, Stele of the Vultures, yang mencatat pertempuran melawan Umma. Menegakkan hukum dan ketertiban melalui aturan yang membatasi korupsi dan memperkuat peran pemerintah pusat. Enmetena, penerus Eannatum, lebih fokus pada pemerintahan yang teratur, mereformasi hukum dan ekonomi, termasuk pengurangan pajak bagi rakyat miskin. Menetapkan perjanjian damai dengan Umma setelah perang panjang, menghindari konflik yang berlarut-larut. Meningkatkan birokrasi dengan administrasi kota yang lebih efisien. Gudea adalah salah satu pemimpin paling terkenal Lagash yang berfokus pada budaya dan agama, membangun banyak kuil dan meningkatkan keagamaan, termasuk kuil besar untuk Ningirsu. Memastikan keadilan sosial, termasuk penghapusan pajak berlebihan dan pemberian bantuan kepada rakyat miskin. Mendorong perdagangan internasional dengan bahan baku dari daerah jauh seperti Dilmun, Bahrain, dan Magan, Oman. Menjalankan pemerintahan yang damai berbeda dari pendahulunya yang lebih militeristik.
Para penguasa Lagash memiliki berbagai kebijakan yang mencerminkan tantangan pada masanya: pembangunan dan ekonomi, Urnanche, Gudea, ekspansi militer dan supremasi hukum, Eanatum, reformasi administrasi dan hukum, Enmetena, keagamaan dan kesejahteraan rakyat, Gudea. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa Lagash bukan hanya kota militer, tetapi juga pusat budaya, hukum, dan perdagangan di Sumeria. Pada masa pemerintahan Raja Urnanche, sekitar 2500 sebelum Masehi, kota Lagash mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan keagamaan. Berikut adalah gambaran kondisi kota Lagash pada masa pemerintahannya. Urnanche dikenal sebagai raja yang memprioritaskan pembangunan. Beberapa proyek besar yang dilakukan: membangun kanal-kanal irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian dan mencegah banjir dari sungai Tigris dan Efrat, mendirikan tembok kota sebagai pertahanan dari serangan kota-kota lain di Sumeria, membangun kuil-kuil besar, terutama kuil untuk dewa pelindung Lagash, Ningirsu. Arsitektur kota Lagash pada masa ini semakin maju dengan penggunaan batu bata lumpur untuk konstruksi bangunan utama. Lagash menjadi pusat pertanian yang kuat berkat sistem irigasi yang dikembangkan. Hasil panen utama adalah jelai, gandum, dan kurma. Perdagangan dengan daerah-daerah lain, termasuk Sumeria dan wilayah sekitarnya, berkembang pesat. Kota ini menghasilkan barang-barang seperti tembikar, tekstil, dan perhiasan yang diekspor ke kota-kota tetangga. Sumber daya seperti kayu dari Elam, Iran, dan logam dari wilayah Anatolia, Turki, didatangkan untuk pembangunan dan pembuatan alat. Urnanche menerapkan pemerintahan monarki teokratis, di mana raja dianggap sebagai wakil para dewa. Pemerintahan dijalankan dengan sistem birokrasi yang mencatat pajak, hukum, dan administrasi perdagangan. Masyarakat dibagi menjadi kelas sosial dengan bangsawan, pendeta, pedagang, petani, dan budak sebagai golongan utama. Kepercayaan kepada Dewa Ningirsu semakin kuat dengan ritual keagamaan yang sering diadakan di kuil utama. Raja Urnanche sendiri dianggap memiliki hubungan khusus dengan para dewa, sehingga memperkuat legitimasinya sebagai penguasa. Banyak prasasti dan relief yang menggambarkan raja sedang mempersembahkan persembahan kepada para dewa. Persaingan dengan Umma sudah mulai terjadi, meskipun konflik besar baru terjadi pada masa raja berikutnya. Aliansi dengan kota-kota Sumeria lain seperti Ur dan Nippur untuk memperkuat posisi Lagash. Terlibat dalam beberapa ekspedisi militer kecil untuk mengamankan jalur perdagangan. Pada masa Urnanche, Lagash berkembang sebagai kota maju dengan ekonomi kuat, sistem pemerintahan yang terorganisir, serta pengaruh keagamaan yang besar. Pembangunan infrastruktur yang pesat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat posisi Lagash di antara kota-kota Sumeria lainnya. Pada masa pemerintahan Eanatum, sekitar 2450 sebelum Masehi, Lagash mencapai puncak kejayaannya sebagai kekuatan militer dan politik di Sumeria. Berikut adalah kondisi utama kota Lagash pada masa pemerintahannya. Eanatum dikenal sebagai raja yang agresif dalam memperluas kekuasaan Lagash. Beberapa pencapaiannya dalam bidang militer dan politik: menaklukkan kota Umma, rival utama Lagash, dalam sengketa tanah yang berkepanjangan. Kemenangannya diabadikan dalam prasasti burung pemangsa, Stele of the Vultures. Menguasai sebagian besar Sumeria, termasuk kota-kota besar seperti Kish, Uruk, dan Larsa. Mengalahkan Elam, sebuah kerajaan di timur Mesopotamia, menunjukkan kekuatan Lagash di luar Sumeria. Menegakkan supremasi atas kota-kota Sumeria lainnya, membuat Lagash sebagai pusat pemerintahan utama di wilayah tersebut.
Sebagai bagian dari kebijakannya untuk memperkuat kota, Eannatum memprioritaskan pembangunan sistem irigasi yang canggih, termasuk kanal-kanal untuk mendukung pertanian. Kuil-kuil besar untuk Dewa Ningirsu sebagai bentuk legitimasi kekuasaannya. Benteng dan tembok pertahanan untuk melindungi kota dari ancaman eksternal. Ekonomi Lagash pada masa Eannatum berkembang pesat berkat perdagangan dengan kota-kota lain di Sumeria dan wilayah sekitar seperti Elam dan Dilmun. Hasil pertanian yang melimpah, berkat irigasi yang diperbaiki, pajak dan upeti dari kota-kota yang ditaklukkan, yang memperkaya kas kerajaan. Raja sebagai pemimpin mutlak, Eannatum memiliki kendali penuh atas politik, agama, dan militer. Birokrasi yang berkembang, administrasi negara menjadi lebih kompleks, dengan pejabat yang mengelola pajak, irigasi, dan hukum. Pekerja dan budak. Banyak tenaga kerja digunakan dalam proyek pembangunan, baik dari rakyat lokal maupun tawanan perang. Lagash menjadi negara kota terkuat di Sumeria, tetapi dominasi ini tidak berlangsung lama. Konflik terus berlanjut dengan kota-kota lain, terutama Umma yang terus memberontak setelah kematiannya. Kekuatan militer Lagash mulai melemah akibat perang yang terus-menerus, sehingga kemudian ditaklukkan oleh dinasti Akkad di bawah Sargon Agung sekitar 2300 sebelum Masehi. Pada masa Eannatum, Lagash berkembang pesat sebagai kota militer dan pusat pemerintahan utama di Sumeria. Namun, ekspansi yang agresif juga menyebabkan ketegangan politik dan militer yang melemahkan kota setelah kematiannya. Raja Enmetena merupakan salah satu pemimpin penting di Lagash yang membawa stabilitas setelah periode peperangan. Ia dikenal karena kebijakan diplomasi, hukum, dan administrasi yang memperkuat Lagash. Sebelum masa Enmetena, Lagash sering berkonflik dengan kota tetangganya, Umma, terutama karena perebutan wilayah subur di perbatasan. Enmetena berhasil mencapai perdamaian dengan Umma melalui perjanjian formal, mengakhiri perang berkepanjangan. Namun, Umma tetap berada dalam tekanan dan akhirnya tunduk di bawah pengaruh Lagash. Enmetena menerapkan kebijakan hukum yang lebih adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mengurangi pajak bagi rakyat kecil, terutama petani dan buruh, menindak korupsi di pemerintahan dan memperkuat birokrasi, mengatur hak kepemilikan tanah dengan lebih jelas, sehingga mengurangi konflik antar warga. Enmetena berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sistem irigasi untuk mendukung pertanian dan menghindari kekeringan atau banjir, pembangunan kanal-kanal untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perdagangan, meningkatkan produksi gandum, jelai, dan kurma yang menjadi komoditas utama Lagash. Sebagai kota Sumeria, Lagash memiliki sistem keagamaan yang kuat. Pembangunan kuil-kuil besar untuk menghormati dewa-dewa, terutama Ningirsu, dewa perang dan pelindung Lagash. Memperkuat peran imam dan pendeta dalam kehidupan sosial dan politik. Penghormatan terhadap raja sebagai pemimpin yang dipilih oleh para dewa. Di bawah pemerintahan Enmetena, masyarakat Lagash mengalami kehidupan yang relatif lebih baik. Petani mendapatkan hak dan perlindungan lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Pedagang dan pengrajin berkembang dengan peningkatan ekspor dan impor bahan baku. Berkurangnya perang membuat kehidupan lebih stabil dan aman dibanding era Eannatum. Pada masa Enmetena, kota Lagash mengalami stabilitas politik dengan perdamaian yang mengakhiri konflik panjang dengan Umma. Perbaikan hukum dan ekonomi, terutama bagi rakyat kecil. Pembangunan infrastruktur, termasuk sistem irigasi dan kuil-kuil besar. Kemajuan sosial dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lagash di bawah Enmetena menjadi kota yang lebih stabil, makmur, dan terorganisir dibandingkan sebelumnya.
Sebagai salah satu kota besar di Sumeria, Lagash sering terlibat dalam konflik, terutama dengan kota-kota tetangganya seperti Umma, Kish, dan Akkad. Berikut adalah beberapa peperangan penting yang pernah terjadi di Lagash. Konflik utama Lagash terjadi dengan kota Umma karena perebutan tanah subur di perbatasan, terutama wilayah yang disebut Gu Edena. Resabuan Perang Eannatum versus Umma 2450 sebelum Masehi. Umma yang sebelumnya kalah dari Lagash kembali mencoba merebut Gu Edena. Raja Lagash, Eannatum, memimpin pasukan besar dan berhasil mengalahkan Umma. Umma kalah dan Lagash memperkuat dominasinya di Sumeria. Kemenangan ini diabadikan dalam prasasti burung pemangsa, Stele of the Vultures, yang menunjukkan kemenangan Eannatum. Setelah terhadap Perang Enmetena versus Umma 2400 sebelum Masehi. Setelah kematian Eannatum, Umma kembali memberontak dan menyerang wilayah Lagash. Raja Enmetena menegosiasikan perdamaian dan akhirnya mengalahkan Umma tanpa peperangan besar. Umma tunduk kepada Lagash. Konflik mereda untuk sementara waktu. Dlanrasmnah II, Peperangan Lagash versus Akkad 2300 sebelum Masehi. Pada akhir kekuasaan Lagash, muncul ancaman baru dari Kekaisaran Akkad di bawah Sargon Agung. Aran remahan penaklukan Lagash oleh Akkad 2300 sebelum Masehi. Sargon ingin menguasai seluruh Sumeria, termasuk Lagash. Pasukan Akkad menyerbu Lagash dan kota-kota sekitarnya. Lagash kalah dan menjadi bagian dari Kekaisaran Akkad. Kota ini kehilangan otonominya selama beberapa dekade. Setelah kekuasaan Akkad melemah, Lagash bangkit kembali di bawah Raja Gudea. Gudea lebih fokus pada pembangunan dan diplomasi daripada perang. Namun, ia tetap mempertahankan pasukan untuk mempertahankan Lagash dari serangan kota lain. Lagash mengalami beberapa peperangan besar, di antaranya Perang melawan Umma berulang kali terjadi karena sengketa tanah. Perang melawan Akkad mengakibatkan Lagash ditaklukkan. Periode damai di bawah Gudea setelah kekuasaan Akkad melemah. Konflik ini menunjukkan bagaimana Lagash harus terus berjuang untuk mempertahankan wilayah dan kekuasaannya di tengah persaingan antar kota-kota Sumeria. Kota Lagash yang pernah menjadi salah satu pusat kekuatan utama di Sumeria mengalami beberapa fase kemunduran hingga akhirnya kehilangan dominasinya. Berikut adalah faktor-faktor dan peristiwa yang menyebabkan keruntuhan Lagash. Pada masa pemerintahan Sargon Agung, Kekaisaran Akkad mulai menaklukkan kota-kota Sumeria. Lagash diserang dan ditaklukkan oleh pasukan Akkad, menyebabkan berakhirnya periode kekuasaan raja-raja asli Lagash. Setelah penaklukan, Lagash menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Akkad dan kehilangan otonominya. Setelah Kekaisaran Akkad melemah akibat serangan suku Gutian, Lagash mengalami kebangkitan di bawah Raja Gudea. Namun, Gudea lebih fokus pada pembangunan dan agama daripada ekspansi militer, sehingga Lagash tidak kembali menjadi kekuatan dominan di Sumeria. Setelah jatuhnya Akkad, dinasti Ur ketiga di bawah Ur-Nammu muncul sebagai penguasa baru di Sumeria. Lagash berada di bawah kekuasaan Ur III dan tidak lagi menjadi kota independen yang kuat. Setelah Ur III melemah, bangsa Elam dari wilayah Iran menyerbu Sumeria. Lagash hancur akibat serangan ini dan akhirnya ditinggalkan, menandai akhir dari kejayaannya sebagai pusat politik. Faktor penyebab runtuhnya, Lagash invasi Kekaisaran Akkad 2300 sebelum Masehi. Lagash kehilangan kemandiriannya. Kurangnya ekspansi militer pada era Gudea 2144 sebelum Masehi. Tidak mampu menjadi dominan kembali. Kekuasaan dinasti Ur III 2100 sebelum Masehi. Lagash menjadi bawahan kekuatan lain. Serangan bangsa Elam 2000 sebelum Masehi. Lagash akhirnya hancur dan ditinggalkan. Setelah runtuh,
wilayah Lagash tidak lagi menjadi pusat politik utama, dan peradaban Sumeria sendiri akhirnya digantikan oleh peradaban Babilonia. Meskipun kota Lagash telah lama runtuh, berbagai peninggalan arkeologi masih ditemukan, memberikan gambaran tentang kemajuan peradaban Sumeria di kota ini. Berikut adalah beberapa peninggalan utama. Murudru. 1. Prasasti dan dokumen tertulis Lagash meninggalkan banyak prasasti dan lempengan tanah liat yang mencatat sejarah, hukum, dan kehidupan sosial. Prasasti burung pemangsa, Stele of the Vultures, 2450 sebelum Masehi, menggambarkan kemenangan Raja Eanatum atas kota Umma dalam perang perbatasan. Salah satu dokumen sejarah tertua yang mencatat peperangan, prasasti dan lempengan hukum. Beberapa dokumen hukum dari era Enmetena menunjukkan adanya reformasi hukum dan kebijakan pajak, teks administratif dan ekonomi. Banyak tablet tanah liat yang mencatat perdagangan, sistem pajak, dan pertanian di Lagash. Dokrars 2. Kuil-kuil dan bangunan keagamaan kuil Ningirsu, Ninu. Ningirsu adalah dewa pelindung Lagash, dan kuilnya merupakan salah satu yang terbesar di kota ini. Dibangun kembali oleh Gudea dengan batu bata bertuliskan namanya. Kuil-kuil lainnya, selain Eninu, ditemukan sisa-sisa kuil untuk dewa-dewa Sumeria lainnya seperti Nanshe dan Bau. Yerlamduh 3. Sistem irigasi dan kanal. Lagash dikenal memiliki sistem kanal irigasi yang canggih, yang membantu pertanian berkembang. Banyak peninggalan kanal kuno masih dapat ditemukan di sekitar lokasi kota kuno ini. 4. Patung dan arca. Patung Raja Gudea, 2144 hingga 2124 sebelum Masehi. Beberapa patung batu dari Gudea menggambarkannya dalam posisi duduk atau berdiri, seringkali dengan tulisan yang mencatat pembangunan kuil. Salah satu patung ini kini tersimpan di Louvre, Paris. Relief dan segel silinder. Segel-segel silinder dengan gambar dewa, raja, dan upacara keagamaan ditemukan di Lagash. Dasar 5. Permukiman dan struktur kota. Penggalian arkeologi menunjukkan adanya jalan-jalan, rumah-rumah berbentuk bata lumpur, dan area administrasi. Struktur kota menunjukkan perencanaan yang baik, dengan pusat pemerintahan dan kuil di tengah kota. Peninggalan penting dari Lagash, prasasti dan lempengan, tanah liat, catatan sejarah, hukum, dan ekonomi, kuil Ningirsu dan bangunan keagamaan, bukti peran agama dalam kehidupan Lagash. Sistem kanal irigasi, teknologi pertanian Sumeria yang maju. Patung Gudea dan artefak seni, bukti seni dan budaya Sumeria. Sisa permukiman dan infrastruktur, struktur kota yang terencana. Banyak dari peninggalan ini kini disimpan di museum-museum besar seperti Louvre, Prancis, British Museum, Inggris, dan Museum Irak di Baghdad.